Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makcik. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Indonesia itu sering dijadikan oleh para bule-bule ataupun orang-orang yang ingin mengenal agama Islam, menjadikan Indonesia ini sebagai negara contoh ataupun negara yang menjadikan mereka ingin belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam, karena Indonesia itu adalah negara yang memiliki penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia, sehingga banyak orang-orang yang ingin kadang-kadang ingin memeluk agama Islam dikarenakan Indonesia. Mereka melihat bagaimana perkembangan agama Islam di Indonesia dan mereka menjadikan Indonesia ini sebagai referensi mereka untuk belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam. Tidak lain salah satunya ada kisah seorang wanita mualaf asal Prancis. Dia mengatakan, karena Indonesia aku mengenal Islam dan Indonesia negara terindah. Masya Allah, lagi-lagi Indonesia dijadikan sebagai inspirasinya untuk mengenal agama Islam dan memutuskan untuk menjadi mualaf ya guys ya. Masya Allah, luar biasa. Videonya Makcik yang daripada channel TV Pejuang. Seperti biasa Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh, sama-sama kita support TV Pejuang. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Mari kita dengarkan sama-sama guys kisah wanita mualaf Prancis ini, bagaimana ceritanya dia boleh menjadi seorang mualaf memeluk agama Islam dikarenakan dia melihat Indonesia dan juga dia mengenal agama Islam karena Indonesia. Mari kita dengarkan sama-sama ceritanya. Let's go. Mari kita lihat, inilah dia. Jangan lupa support TV Pejuang ya guys ya. Sama-sama kita support, sama-sama kita dukung TV Pejuang. Jangan lupa tekan linknya di deskripsi box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua, saya harap teman-teman baik-baik saja. Oh, dia pakai bahasa Indonesia. Teman-teman penuh dengan rezeki. Amin ya Allah. Amin, amin. Hari ini saya ingin menceritakan sesuatu yang sangat-sangat penting bagi saya, yaitu hubungan saya dengan agama Islam, hubungan saya antara saya dan Tuhan kami Allah. Cerita ini bisa membuat saya sedikit emosi, sedikit menangis, karena perjuangan saya gitu. Sangat panjang dengan agama Islam, dan saya harap teman-teman akan suka mendengar cerita saya. Jadi saya berasal dari keluarga yang sederhana yang tinggal di sebuah kampung di Prancis Barat. Keluarga saya percaya dengan Tuhan, mereka Kristen. Oh, Kristen. Tapi orang tua saya tidak pernah mengajarin anak-anak mereka, jadi saya dan kakak-kakak saya, tentang agama Kristen. Jadi kami sebagai anak kecil percaya Tuhan, tapi tidak tahu tentang agama sedikit pun. Memang gak tahu sama sekali, karena memang tidak diajarin. Di Prancis kami tidak boleh belajar agama di sekolah juga, itu memang dilarang. Jadi saya sebagai anak tidak tahu apapun tentang agama, tapi yang saya tahu itu ada Tuhan. Terus sebagai orang yang percaya Tuhan tapi tidak tahu dengan agama sama sekali, pasti banyak pertanyaan datang ya. Seperti bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana kalau manusia sesudah meninggal kemana aja. Pokoknya banyak pertanyaan yang sering datang lah ke otak saya, tapi saya tidak memiliki jawaban sama sekali. Terus seperti teman-teman tahu, sejak saya berumur 7 tahun saya sering sekali ke Indonesia. Pokoknya setiap tahun saya pulang pergi ke Indonesia untuk liburan di sana, untuk jalan-jalan sama orang tua.
Oh, dia sering datang ke Jadi bisa Indonesia. dibilang saya membesar di Indonesia ya. Setengah waktu di Perancis, setengah waktu di Indonesia. Oh, oke. Indonesia adalah bagi saya negara yang terindah di dunia. Masya Dan Allah, negara disitulah terindah. di Indonesia saya belajar tentang agama untuk pertama kali di hidup saya. Di Jadi Indonesia bagi pertama saya kali dia Indonesia belajar. adalah negara yang terindah di dunia, tercantik, orang-orang ramah. Pokoknya Masya saya Allah. menyukai semua tentang Indonesia. Saya juga sekarang sangat bersyukur kenapa? Karena Indonesia saya bisa masuk Islam dan saya juga bisa belajar tentang agama. Masya Allah. Jadi pertama kali saya ke Indonesia umur 7 tahun untuk pergi jalan-jalan. Dan kami pergi ke Bali dan ke Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa itu saya untuk pertama kali di hidupku melihat masjid, melihat wanita-wanita yang memakai hijab. Untuk pertama kali di hidupku saya mendengar azan. Dan mendengar azan itu masuk telinga saya sangat lembut. Saya masih ingat untuk pertama kali saya dengar azan sangat lembut di telingaku dan hati saya langsung nyaman. Pokoknya dengar azan itu ada sesuatu di tubuh saya, di badan saya yang apalah tidak bisa saya jelaskan, susah saya jelaskan, tapi Iya, kita ikut terharu dengar ya guys. Bahagia sekali lah. Jadi orang tua saya memiliki agama yang berbeda dari saya. Mereka Kristen ya, tapi orang tua saya adalah orang yang sangat-sangat baik hati dan mereka selalu mengajarkan saya dan kakak-kakak saya untuk menghormati seluruh agama dan seluruh manusia. Jadi waktu saya kecil sudah saya mulai tertarik dengan agama Islam dan mereka senang dengan itu. Mereka tidak marah walaupun saya tertarik dengan agama lain dari agama mereka. Mereka sangat pahami. Dan saya juga sangat bersyukur memiliki orang tua yang sebaik ini yang bisa mengerti dengan perasaan saya ya. Masya Allah. Jadi ya dari kecil sekali saya sudah mulai belajar dan sudah mulai masuk agama Islam pelan-pelan. Terus setiap tahun saya tambah ke Indonesia setiap tahun dan sesudah saya puber lah sekitar 12-13 tahun saya benar-benar mulai belajar tentang Islam. Masya Saya Allah. masih ingat Al-Quran pertama yang saya dapat adalah dari kakak kandung saya. Dia tahu saya sudah mulai tertarik dengan agama Islam waktu saya berumur 13 tahun. Dia pergi ke toko dan dia membeli Al-Quran untuk saya tanpa saya meminta. Masya Allah, kakaknya sendiri yang bagi Al-Quran. Yang saya sangat ingat sampai sekarang. Saya masih memiliki Al-Quran itu dan setiap malam saya membaca Al-Quran untuk tenangkan otak saya lah. Masya Allah. Jadi waktu saya masih puber, Kok terharu gitu ya dengan ceritanya guys. saya rasa ada yang kurang di hidup saya. Ya pokoknya ada yang kurang, saya kurang bersyukur juga. Dan disitulah saya mengerti saya harus benar-benar memiliki agama. Karena yang saya tahu itu kalau kita sudah memiliki agama kita akan sangat lebih bersyukur, lebih bahagia. Dalam waktu sholat itu bisa juga sama dengan curhat ya. Bisa memberi hati kami kepada Tuhan. Saya belajar dari agama ini adalah prinsip-prinsip yang sangat penting bagi seluruh manusia, seperti kebaikan, harus baik selalu dengan siapapun, harus menghormati orang,
Ya. Harus berbagi dengan semuanya yang butuh dikelilingi kita. Pokoknya seluruh prinsip dari agama Islam ini sangat penting dan sangat luar biasa lah bagi Ya, saya. betul-betul. Kita harus jawab kebaikan kepada orang, kita tidak boleh balas dendam. Ya. Kita harus baiklah, dan saya mencari kebaikan di dunia ini. Saya mencari manusia yang baik, dan saya rasa untuk saya jalan yang terbaik menjadi orang yang lebih baik setiap hari adalah percaya kepada Allah, seperti inilah. Masya Allah, luar biasa. Saya sudah memiliki beberapa teman di Indonesia yang baik sekali kepada saya dan ingin mengajarkan saya tentang agama. Jadi pertama saya coba belajar untuk sholat. Itu sangat sulit bagi saya karena menggunakan bahasa Arab ya. Jadi agak susah untuk ingat sholat seperti ini. Saya juga belajar tentang rukun iman, rukun Islam, pokoknya semua yang tentang agama. Saya belajar juga apa yang haram, apa yang tidak, apa yang kita boleh lakukan, apa yang tidak, apa yang disuruh lakukan. Saya ingin lebih baik setiap hari kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, teman-teman saya, dan pokoknya bangun pagi sudah ada tujuan. Jadi saya kenal dengan suami saya sejak tahun 2017 dan saya langsung tahu bahwa Daniel itu adalah jodoh saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa menjelaskannya lebih baik, tapi hati saya sudah merasakan Daniel itu adalah jodoh saya. Sejak kenal dengan Daniel, saya tambah dekat dengan agama Islam karena suami saya ini adalah imam yang benar-benar luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, suami saya selalu ingatin saya tentang agama Islam. Dia selalu ajarin saya kebaikan. Dia selalu ajarin saya untuk berbagi kepada orang. Tidak boleh pilih, tidak boleh memikirkan yang sempit, harus memikirkan lebih luas. Sebelum makan, dia selalu ingatin untuk membaca Bismillah. Sekarang lagi hamil, dia setiap hari membaca Al-Fatihah atau kepada perut saya. Dia memang adalah orang yang baik sekali, dan saya tidak bisa memiliki imam yang lebih baik dari Daniel. Memang buat saya dia yang terbaik karena walaupun pelan-pelan dan sedikit demi sedikit, suami saya tetap sabar dan tetap mengajarin saya dengan baik setiap hari dalam kehidupan sehari-harian. Selalu kami ingat kepada Allah, selalu kami bersyukur sekali. Tidak pernah kami berhenti untuk bersyukur di hidup ini. Dan ketika kita lagi susah atau lagi ada masalah, kita selalu ingat kepada Allah dan pasti ada solusinya. Pasti hati kita akan tenang kalau sholat. Seperti inilah. Itu yang saya merasakan sekarang, bahagia sekali dan bersyukur sekali lah. Jadi kalau saya jujur sekali, setiap malam sebelum tidur saya membaca Al-Fatihah. Ketika saya tidak merasakan anak saya goyang dalam 1 jam, saya baca Al-Fatihah. Ketika saya bersihkan rumah, saya dengar azan atau orang mengaji. Kalau ada masalah, saya juga berdoa, dan itu membuat hati saya sangat tenang. Dalam kehidupan di Perancis, kami juga
rindu karena di sini tidak ada masjid, ada tapi jauh, tidak ada dengar azan setiap hari. Jadi ya kami juga rindu Indonesia karena suasananya lebih gampang juga untuk belajar. Tapi kami sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan sudah membawa Daniel di hidup saya sebagai imam yang sangat baik. Saya juga berterima kasih Allah untuk memberikan saya momongan. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lahir dengan baik. Amin. Dan saya juga sangat bersyukur bahwa memiliki orang tua dan mertua yang sehat, yang baik, dan juga sangat mengerti dengan perasaan saya. Walaupun saya masuk Islam, orang tua saya tetap baik sekali, tetap menerima pilihan hidup saya karena itu hidup saya, dan kata orang tua saya, terserah kalian mau masuk Islam, pokoknya kalian harus bahagia. Dan itu orang tua idaman. Saya memiliki suami idaman juga. Hidup itu memang luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur juga bisa sering ke Indonesia dari kecil, menemukan agama di negara yang sangat luar biasa, dan bisa menjadi seorang yang lebih baik setiap hari. Waktu suami saya membawa saya ke masjid untuk masuk Islam, saya bahagia sekali tapi juga ada stres sedikit. Terus imam menyuruh saya untuk sebutkan 2 kalimat syahadat, dan langsung hati saya lebih tenang, tapi langsung air mata saya keluar karena membaca 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi sedangkan masuk Islam saya menangis bahagia. Itu sebuah feeling, sebuah perasaan ya yang luar biasa ketika menangis kebahagiaan. Dan saya akan selalu ingat waktu saya mualaf ya, apalagi itu di kampung halaman suami saya. Suami saya hadir dengan imam yang nikahi kami juga. Jadi pokoknya lah momen mualaf ini sangat luar biasa bagi saya. Pengalaman yang akan selalu diingat seumur hidup. Jadi ini pengalaman saya dan cerita saya tentang agama Islam. Saya harap teman-teman suka dengarnya dan semoga tidak bosan. Kalau ada pertanyaan lain tentang mualaf atau apa, silakan di komen ya, saya akan jawab dengan senang hati. Insyaallah. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Terima kasih. Guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama kisah wanita mualaf asal Perancis. Dikatakannya karena Indonesia aku mengenal Islam, dan negara Indonesia itu adalah negara terindah, negara paling indah. Masya Allah. Kita sudah dengarkan tadi sama-sama ya asal kisah mulanya dia kenapa boleh menjadi mualaf dan juga memeluk agama Islam. Ternyata sebelum ini dia adalah agama Kristen ya, bersama dengan keluarganya semua. Tetapi dalam agamanya, di Prancis tuh mereka tidak diajarkan tentang agama, dan mereka tidak ada belajar tentang agama di sekolah gitu ya. Baru tahu ya, ternyata di luar negeri seperti itu. Tapi tak tahulah, mungkin di beberapa negara ada yang mempelajari tentang agama, ada yang tidak mempelajari seperti itu ya guys. Tapi kalau di Indonesia, di Malaysia, semuanya dalam sekolah itu ada pelajaran agama ya. Tidak lainnya juga di Indonesia. Semenjak umur dia 7 tahun, dia pergi jalan-jalan ke Indonesia.
Indonesia dan pertama kalinya dia mendengarkan azan. Masya Allah, tadi merinding dengarnya ya guys. Dia bercerita perasaan dia gimana gitu ya guys. Dia tidak boleh mengungkapkan perasaan dia saat mendengarkan pertama kali azan di masjid yang berada di Jawa, yang pertama kali dia datang ke Indonesia pada umur dia 7 tahun. Dan dari sanalah dia mulai ketertarikannya ingin belajar agama Islam. Dan akhirnya semakin hari dia juga mendalami tentang agama Islam, karena dia selalu pergi jalan-jalan ke Indonesia dan melihat bagaimana agama Islam itu di Indonesia. Di Indonesia itu semuanya dipelajari tentang agama, tentang apa-apa kebaikan dalam agama Islam itu semuanya dipelajari, sehingga dia pun tertarik untuk belajar agama Islam dikarenakan Indonesia. Dan yang bikin terharunya lagi, kakak kandungnya sendiri yang membelikan Al-Quran kepada dia untuk belajar lebih dalam lagi tentang Al-Quran, tentang agama Islam. Masya Allah, luar biasa. Indonesia sebenarnya dia tidak ada kaitannya dengan Indonesia, tetapi karena dia pergi jalan-jalan dengan family dia, keluarganya ke Indonesia, dan saat pertama kali dia mendengarkan azan di Indonesia, dari sanalah mulanya dia ingin belajar tentang agama Islam, ingin mengenal lebih dalam lagi tentang agama Islam, sampailah dia menjadi mu'alaf karena dia menikah dengan suaminya. Dan kemungkinan suaminya mungkin orang Indonesia ya guys ya, karena dari segi cara dia berbicara, bercerita, kita macam boleh simpulkan bahwa suaminya adalah agama Islam karena dia nikah di kampung suaminya gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Suatu ketertarikan yang sangat luar biasa dari Indonesia ini kepada seseorang yang ingin mendalami agama Islam. Sebenarnya di Indonesia itu banyak agama, ada 5 kalau nggak salah ya guys, tapi kebanyakan di sana mereka memeluk agama Islam. Dan agama Islam, agama-agama yang berada di Indonesia itu sangat toleransi banget ya guys ya. Mereka saling menghormati, saling menolong, saling menjaga satu sama lain. Walaupun di Indonesia itu memiliki agama Islam paling banyak, tetapi yang agama Islam ini selalu mentoleransi, saling bertoleransi dengan agama-agama yang lain. Mereka tidak seperti oh kami yang paling banyak, kami yang berkuasa di sini. Tidak, mereka tidak seperti itu ya. Mereka saling bertoleransi antara umat beragama di Indonesia. Itulah luar biasanya. Salut ya guys ya, kita mendengarkan cerita daripada wanita ini. Beliau ini dia karena dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf itu dikarenakan dia mempelajari tentang agama Islam di Indonesia, dan dia menjadikan Indonesia itu sebagai referensi dia, sebagai contoh yang ingin dia ikuti dalam kehidupan dia. Dia ingin menjadi hidupnya lebih baik lagi dan menjadikan negara Indonesia itu sebagai contoh untuk kehidupannya, untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih mempelajari lagi kebaikan dalam agama Islam. Semuanya dia jadikan daripada Indonesia, semuanya diambilnya daripada Indonesia, daripada agama Islam yang berada di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan semoga kakak ini istiqomah dalam menjalankan agama Islam, istiqomah selalu dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam ya guys ya. Sama-sama kita doakan semuanya. Oke lah guys, terima kasih lah untuk anda semuanya karena sudah juga menonton video Maci, sama-sama sudah mendengarkan kisah kakak ini asal mualanya dia menjadi mu'alaf dikarenakan Indonesia, dan dia juga mengatakan Indonesia itu adalah negara terindah. Terima kasih juga untuk anda semuanya karena sudah mendengarkan popek-popek Maci juga. Minta maaf apabila Maci selalu tersilap-silap kalau bicaranya ya guys ya. Minta maaf kalau lidahnya kadang-kadang keseleo lagi. Oke lah guys, terima kasih untuk anda semuanya. Kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.